Sebelumnya mohon untuk diperhatikan sebagai bahan perhatian bahwasannya saya di sini sebagai kaum awam biasa, bukan tidak ada otoritas ataupun kemampuan untuk mengajar atau katekese. Jadi ini sekedar pada malam hari ini sekedar sharing iman. Apapun nanti kalau ada kesalahan itu sepenuhnya adalah apa yang saya narasikan sepenuhnya adalah kesalahan dari, kalau ada kesalahan dari saya, kalau ada kebaikan itu semuanya dari gereja. Begitu sebelumnya teman-teman. Oke, baiklah kita buka dulu ya. Saya share dulu, saya bacakan dulu untuk narasi pada malam hari ini. Ya, apakah baptisan diperlukan untuk keselamatan? Oleh pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Inilah beberapa alasan mengapa baptisan perlu untuk keselamatan. Kita bisa ini kita ambil dari Kisah Rasul bab 2 ayat 38 sampai dengan 41. Jawab Petrus kepada mereka, ini, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, di sini kita belajar bahwa baptisan itu yang pertama itu berdampak pada pengampunan dosa, membawa pengampunan dosa. Yang kedua, berdiamnya Roh Kudus yang tidak dapat dimiliki oleh orang yang belum dilahirkan kembali. Yang ketiga, itu dampak dari baptisan adalah keselamatan. Ini selamatkan dirimu. Ini seperti yang tadi yang saya kali ini ya, biru ini ya, warna biru tebal itu ya. Terus yang keempat, dimaksudkan dalam peringkat jiwa dalam tanda kutip yang diselamatkan. Kita bisa lihat di Galatia bab 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam 1 Petrus bab 3 ayat 18 sampai dengan 21. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh
kiasannya yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Petrus berkata bahwa baptisan ini menyelamatkan kita bukan hanya simbolis, menyelamatkan kita bukan hanya simbolis. Dia mengungkapkan fakta bahwa baptisan ini bukan hanya pembuangan kotoran dari tubuh, bukan hanya fisik atau hal alami, tetapi terkait dengan penderitaan dan dibangkitkan bersama Kristus, seperti yang juga diajarkan oleh Santo Paulus, bahkan lebih eksplisit di dalam Roma bab 3 ayat bab 6 ayat 3 sampai dengan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga demikian juga akan hidup dalam hidup yang baru. Dalam Kisah Rasul bab 22 ayat 16, dan sekarang mengapa Anda menunggu? Bangkitlah dan baptislah dan basuhlah dosa-dosamu dengan menyebut namanya. Lalu pergilah Ananias ke situ. Ini di dalam Kisah Rasul 9 bab 9 ayat 18 ayat 17 sampai 18 ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Jadi ini ya, Saulus ini begitu ini dibaptis ya, dia dibangun lalu dibaptis begitu ya. Hal pertama yang dilakukan Santo Paulus setelah pertobatannya yang spektakuler adalah dibaptis. Dengan pembaptisan ini maka dihapus dosa-dosanya dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam kasus Paulus urutannya adalah pertobatan dan kepercayaan, kemudian pembaptisan, kemudian pengampunan dosa dan keselamatan atau pembaruan, bersama dengan penerimaan kepenuhan Roh Kudus. Itu juga persis seperti urutan di dalam Kisah Rasul bab 2 ayat 38 sampai dengan 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dirimu dibaptis. Ini urutannya yang warna biru ini ya, biru yang di font tebal ini ya, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ini urutannya, bertobat, dibaptis untuk mendapatkan setelah itu mendapatkan pengampunan, kemudian menerima karunia Roh Kudus. Urutannya begitu ya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kebalikan dari apa yang diklaim oleh di luar Katolik, misalnya kaum Baptis, maksudnya kaum Baptis dalam tanda kutip ya, ketika pengampunan dosa, urutannya pengampunan dosa, pembenaran, pengudusan, maka berdiamlah Roh Kudus.
terjadi. Jadi tidak ada pembaptisan ya, tetapi pengampunan dosa, pembenaran, pengudusan, terus Roh Kudus sudah berdiam di dalam dirinya, di dalam orang tersebut ya. Padahal tidak ada pembaptisan di sini. Tetapi seperti contoh di atas bahwa tadi Saulus urutannya seperti itu ya. Jadi bertobat, dibaptis, terus ada pengampunan, kemudian menerima Roh Kudus. Kalau kita cermati di Kisah Rasul seperti itu. Di dalam Roma bab 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Roma bab 6 ayat 3 sampai dengan 4 menggabungkan darah dan kematian Yesus yang menebus ke dalam baptisan dengan merujuk pada kematian dalam tanda kutip kematiannya. Begitu juga bagian yang lebih besar dari tadi ya, dari 1 Petrus bab 3 tadi, dalam 1 Korintus bab 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Ini yang warna tebal biru ini ya. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Dalam Kolose bab 2 ayat 11 sampai dengan 13, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dalam Galatia bab 3 ayat 26 sampai dengan 27, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi betapa pentingnya baptis itu ya untuk keselamatan ya. Tadi ayat-ayat yang sudah saya bacakan seperti itu, semua pasti ada keterkaitan dengan baptis ya. Di dalam 1 Korintus bab 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi ini betapa pentingnya baptisan ya. Di dalam Markus bab 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini jelas sekali ya bahwasanya satu paket ya, percaya dan dibaptis itu satu paket. Percaya saja itu tidak bisa, ini satu paket ini. Di dalam Markus jelas sekali yang saya warna biru ini ya Bapak Ibu yang terkasih. Di siapa yang percaya dan dibaptis, nah ini satu paket ini, akan diselamatkan. Jadi ketika ada yang cuman percaya tok akan diselamatkan, itu kurang. Karena di sini dan dibaptis ini jelas sekali tertulis seperti itu ya. Di dalam Titus bab 3 ayat yang kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian
kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi selain rahmat, ya ini ada permandian ya, kelahiran kembali ini kan pembaptisan ya. Di dalam Yohanes bab 3 ayat 3 sampai dengan 6. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini yang warna biru nih ya, kita ulangi. Sesungguhnya jika tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi sesungguhnya jika seseorang tidak dibaptis, dilahirkan kembali kan dibaptis, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Ya, tidak dilahirkan dari air dan roh, iya pembaptisan itu tadi ya. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Yohanes bab 3 ayat 5 dan Titus 3 ayat 5 hampir persis atau paralel ya. Dalam Titus ini ada kata diselamatkan, di dalam Yohanes, Injil Yohanes ya. Ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Titus, dalam maksudnya surat Santo Paulus kepada Titus ya nih ya. Pembersihan lahir kembali di dalam Yohanes ini lahir dari air. Ini paralel ya, persis sama ya. Di dalam Titus pembaruan oleh Roh Kudus, di dalam Yohanes dikatakan bahwa lahir dari roh. Ada juga persamaan baptisan dengan sunat yang sudah saya uraikan sebelumnya sebagai berikut. Israel adalah gereja sebelum Kristus, kita bisa lihat di Kisah Rasul bab 7 ayat 38 dan Roma bab 9 ayat 4. Sunat yang diberikan kepada anak laki-laki berusia 8 hari adalah materai dari perjanjian yang dibuat Allah dengan Abraham, yang juga berlaku bagi kita. Ya, di dalam Galatia bab 3 ayat 14 dan 29. Itu adalah tanda pertobatan dan iman masa depan di dalam Roma bab 4 ayat 11. Bayi merupakan bagian dari perjanjian seperti halnya orang dewasa. Kita bisa dilihat di Kejadian, Ulangan, dan Matius ya. Demikian pula baptisan adalah materai perjanjian baru di dalam Kristus. Ini berarti penyucian dari dosa, sama seperti sunat. Ini ya acuannya ya, acuan ayatnya. Kita bisa juga dasar-dasar dari KGK ya, Katekismus Gereja Katolik. Oke, sementara itu dulu. Coba ini saya share lagi, mohon maaf sebentar lagi ini hampir selesai nih Bapak Ibu. Saya share dulu untuk KGK-nya ya, biar lengkap. Sebentar ini enggak lama. Ya, ini sudah muncul ya, ini sudah muncul mudah-mudahan. Ya, ini saya ambil dari KGK ya, Katekismus Gereja Katolik. Ini ya, jelas ya. Ini tak ambil ya. Nah, ini artikel sakramen pembaptisannya di KGK 1213 1213. Pembaptisan suci adalah dasar seluruh kehidupan Kristen, pintu masuk menuju kehidupan dalam roh atau vitae spiritualis ianua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam membaca. Dan menuju sakramen-sakramen yang lain.
oleh pembaptisan kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai putra-putri Allah. Kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam gereja dan ikut serta dalam perutusannya. Pembaptisan adalah sakramen kelahiran kembali oleh air dalam sabda. Ini yang KGK 214. Orang menamakannya pembaptisan sesuai dengan inti ritusnya. Membaptis, bahasa Yunani baptisein, berarti mencelup. Pencelupan ke dalam air melambangkan dimakamkannya katekumen ke dalam kematian Kristus, dari mana ia keluar melalui kebangkitan bersama Dia sebagai ciptaan baru dalam tanda kutip. Sakramen ini juga dinamakan permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Seperti tadi ya di dalam Titus bab 3 ayat 5, karena menandakan dan melaksanakan kelahiran dari air dan dari roh yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi pembaptisan itu sangat penting ya, karena dibutuhkan untuk masuk dalam kerajaan Allah itu seperti itu. Di dalam seperti tadi yang di atas juga saya bacakan, itu di dalam Yohanes bab 3 ayat 5 ya. Terus di ini di Katekismus nomor 1216, pembaptisan ini dinamakan penerangan karena siapa yang menerima pelajaran atau katekese ini diterangi Roh Kudus, karena di dalam pembaptisan ia telah menerima sabda terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang. Maka orang yang dibaptis itu telah menerima terang, menjadi putra terang dalam tanda kutip, seperti di 1 Tesalonika bab 5 ayat 5. Ya malah menjadi terang itu sendiri di dalam Efesus bab 5 ayat 8. Pembaptisan adalah anugerah Allah yang paling indah dan paling mulia. Kita menamakannya anugerah, rahmat, pengurapan, penerangan, busana kebakaan, permandian kelahiran kembali, materai, dan menurut apa saja yang sangat bernilai. Anugerah karena ia diberikan kepada mereka yang tidak membawa apa-apa, rahmat karena ia malah diberikan kepada orang yang bersalah, pembaptisan karena dosa dikuburkan di dalam air, pengurapan karena ia adalah kudus dan rajawi, seperti orang yang diurapi. Penerangan karena ia adalah terang yang bersinar, busana karena ia menutup noda-noda kita. Permandian karena ia membersihkan, materai karena ia melindungi kita dan merupakan tanda kekuasaan Allah. Ini ya. Terus saya lanjutkan dengan 1000, sebentar, mohon maaf. Ya, kemudian ini rahmat pembaptisan ya. Jadi sangat penting untuk keselamatan ya. Ini diuraikan di sini bahwasanya di KGK 1262, pelbagai akibat pembaptisan dinyatakan oleh unsur-unsur yang kelihatan dalam ritus sakramental. Pencelupan ke dalam air adalah lambang kematian dan pembersihan, tetapi juga kelahiran kembali dan pembaruan. Jadi kedua akibat pokok adalah pembersihan dari dosa dan kelahiran kembali dalam Roh Kudus. Terus di dua ini ya, saya lanjutkan ini. Jadi dengan baptisan kita tadi untuk pengampunan dosa juga, terus satu ciptaan baru ini di KGK 1265 ya. Pembaptisan tidak hanya membersihkan dari semua dosa, tetapi serentak menjadikan orang yang baru dibaptis suatu ciptaan baru dalam tanda kutip. Nah, ini acuannya 2 Korintus ini ya. Seorang anak angkat Allah, ia mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ini adalah anggota Kristus, ahli waris
dalam tanda kutip bersama Dia. Kita bisa lihat juga di Roma bab 8 ayat 17, dan kenisah Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus mengandung gerakan kepada yang dibaptis, rahmat pengudusan, rahmat pembenaran, yang ini ya, dengan ini ya, pembaptisan tadi ya, Roh Tritunggal Maha Kudus itu menganugerahkan, satu, menyanggupkan dia kebajikan-kebajikan ilahi supaya percaya kepada Allah, berharap kepadanya, dan mencintainya. Jadi menyanggupkan dia oleh anugerah-anugerah Roh Kudus supaya hidup dan bekerja di bawah dorongan Roh Kudus. Menyanggupkan dia oleh kebajikan-kebajikan susila supaya bertumbuh dalam kebaikan. Dengan demikian berakarlah seluruh organisme kehidupan adikodratis seorang Kristen di dalam pembaptisan kudus. Ini ya, jadi fungsinya ini ya, pentingnya pembaptisan ini ya. Terus ini 1269 ini yang terakhir saya bacakan ya. Setelah menjadi anggota gereja, orang yang dibaptis bukan lagi miliknya sendiri, melainkan milik Dia yang telah wafat dan bangkit untuk Dia. Karena itu, di dalam persekutuan gereja, ia harus merendahkan diri kepada orang lain, melayani mereka, mematuhi pemuka-pemuka gereja, tunduk kepada mereka, mengakui dan menghormati mereka. Seperti pembaptisan itu mengakibatkan tanggung jawab dan kewajiban, demikian orang yang dibaptis mempunyai juga hak-hak di dalam gereja. Hak untuk menerima sakramen-sakramen, dikuatkan oleh sabda Allah, dan ditopang oleh bantuan rohani gereja lainnya. Jadi begitu ya Bapak Ibu dan Saudara semua. Ini tadi adalah tambahan dari KGK. Oke, baiklah. Ini saya naikkan dulu. Shalom, berkah dalam, selamat malam, salve Bang Gatot. Selamat malam, salve Pak Asayake, sehat? Sehat, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Ini saya sematkan dulu. Silahkan Bang kalau mau ditambahkan Bang. Oke, mungkin sedikit aja ya, berkaitan dengan ini kan baptisan itu adalah pernyataan ya, inisiasi gitu kan, inisiasi kita untuk masuk di dalam gereja Sang Kristus begitu kan, untuk bersatu dengan Kristus gitu, dengan seutuhnya, yaitu dengan melalui proses pembaptisan. Ya, ada ungkapan kan, bukankah kalau kita cukup percaya begitu kan, nah pasti kita akan beroleh hidup yang kekal. Nah, dia tunjukkan ayat misalnya Yohanes 3 ayat 15, ya kan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kemudian lanjut 16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut, Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Nah, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah dan seterusnya ya, maka kamu akan diselamatkan gitu kan. Kemudian Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, tuh kan, percaya saja sudah cukup kan, ngapain harus dibaptis? Nah, ini yang sebenarnya menurut saya agak kurang lengkap pemahamannya ya. Nah, hal yang di atas tadi itu yang sebelumnya saya sebutkan tadi, baik dari Yohanes 3 ayat 15, 16, 18, kemudian Roma 10 ayat 9, Efesus 2 ayat 8, itu hanya sebatas percaya, mengaku, dan beriman. Nah, kalau semuanya itu tidak dimanifestasikan dalam bentuk baptisan, saya rasa itu imannya masih kurang gitu. Jadi harus ada actionnya. Actionnya apa? Ya dalam baptisan begitu. Baru habis itu dia bisa memperoleh keselamatan atau materai dari Kristus. Nah, inilah tanda materai dari Kristus, salah satunya baptisan. Makanya baptisan itu sangat
sakral sekali ya. Maksudnya di dalam kacamata gereja Katolik bahwa baptisan ini adalah pintu gerbang kita masuk gitu ya di dalam uh, keselamatan yang ditawarkan oleh Sang Kristus. Gitu Pak Sayake. Iya, betul sekali Bang Gatot ya. Kita nggak usah terlalu mungkin ya bagi sebagian orang itu tidak mungkin tidak ngeh atau gimana tentang ayat ya. Jadi kita lihat yang gampang saja Bang ya. Tuhan Yesus saja dibaptis. Terus Rasul Paulus yang adalah Rasul Agung itu juga dibaptis. Tadi sudah saya bacakan. Terus ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, itu juga arti penting dari baptisan. Kalau nggak dibaptis ya Tuhan Yesus nggak usah nemuin Nikodemus, nggak ada cerita semacam itu. Itu loh. Dan satu lagi Pak Sayake, di dalam amanat agung kan Yesus sendiri juga berpesan kan, baptislah ya kan, baptislah mereka gitu kan. Itulah yang jadi formula baptisan kita gitu. Iya, betul Bang. Itu satu paket memang. Tadi jelas sekali ya, bahkan di Markus 16 bab 16 ayat 16 tadi ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ini satu paket ini. Bukan siapa yang percaya atau siapa yang dibaptis saja akan diselamatkan, enggak. Tetapi siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini jelas ayatnya. Lagi pula tadi sudah sedikit panjang lebar saya di KGK tadi sebenarnya banyak sekali ayatnya, tapi saya nggak bisa makanya itu Bang. Bang Ivan, silakan Bang Ivan, barangkali langsung ketiban sampur ini untuk menjawab barangkali atau menambahkan dulu. Silakan Bang Ivan. Iya, memang tadi kan sudah dibacakan, saya kira sudah dipaparkan dengan baik oleh Pak Syaki, terus kemudian oleh Mas Gatot. Tadi saya kira sebenarnya sudah jelas ya, bahwa baptisan itu adalah, kalau saya pahaminya bahwa itu satu-satunya cara untuk bisa menjadi anggota gereja, menjadi anggota dari tubuh mistik Kristus, sekaligus juga turut ambil bagian ataupun turut wafat dan bangkit bersama Kristus, menerima warisan, menjadi anak Allah. Caranya itu adalah dengan melalui baptisan tadi. Dan di situ ada misteri ya, misteri bagaimana kita diangkat menjadi anak-anak Allah, misteri kita menyatu dalam tubuh Kristus yang tadi dikatakan itu, sekaligus mendapatkan warisan bersama Kristus itu. Nah, jadi memang ini menurut saya vital ya, sangat urgent sekali. Jadi kalau dibilang perlu, menurut saya memang sangat perlu. Karena apapun juga yang kita lakukan di dalam perjanjian baru, tidak ada suatu mekanisme lain untuk menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Kristus kecuali melalui pembaptisan. Ada kasus tadi sudah disinggung mengenai penjahat yang bertobat, tetapi mungkin kasus itu agak sedikit khusus ya, dalam arti kata agak sulit untuk kemudian kita bisa tarik dan berlakukan secara umum, karena peristiwa itu terjadi di saat Yesus Kristus masih ada di bumi. Dan kalau mendengar penjelasan daripada Santo Thomas Aquinas, maka di situ semacam ada baptisan rindu begitu oleh penjahat yang bertobat itu, yang mengatakan, ingatlah aku jika engkau datang sebagai raja. Jadi ada harapan, ada kerinduan, dan itulah yang oleh Santo Thomas Aquinas dikatakan sebagai baptisan rindu. Nah, tadi juga disinggung mengenai ditenggelamkan. Nah, kalau praktek gereja, apabila kita mengacu kepada Didache, itu memang ada, selain ditenggelamkan, ada juga yang
ditenggelamkan dalam arti kata seperti di danau dan sebagainya. Kalau tidak ya mungkin barangkali di gerejanya ada kolam khusus yang memang disiapkan untuk itu. Nah kalau tidak ada ya model seperti yang gereja Katolik lakukan. Jadi yang gereja Katolik lakukan ini itu pun adalah bagian daripada praktek gereja purba yang juga tercatat dalam Didache, yakni air. Jadi airnya bukan air aqua ya, tetapi memang air dari sumber air yang mengalir, yang kemudian digunakan untuk dibasuhkan pada saat seperti yang biasa dilakukan oleh gereja Katolik. Nah kalau ada danau ya di situ, kalau ada kolam ya di kolam begitu. Jadi praktik itu tidak ada yang difinalkan bahwa hanya ada satu praktek dalam hal pembaptisan tadi itu. Pada intinya formanya dalam arti kata rumusannya itu memang harus trinitas, materianya harus air bersih yang istilahnya yang mengalir ya. Jadi bisa saja mungkin air keran yang memang mengalir, atau mungkin air sungai yang ditampung dan sebagainya yang kemudian digunakan. Nah ini tentunya bercermin daripada kondisi Timur Tengah yang tentunya di daerah-daerah tertentu pasti sulit untuk mendapati air yang mengalir danau atau sungai, ataupun ketersediaan air-air yang memang seperti itu. Nah sehingga kondisi ini sudah diantisipasi sejak jemaat purba yang terekam dalam Didache. Mungkin sementara itu dulu.